Yang penting di dalam kerjanya Pak Anies adalah kerja nyata. Itu yang kita lihat dari sekarang ini. Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Apa kabar Audi? Alhamdulillah. Ternyata baik. kita tuh itu ya, satu alma mater ya. Iya. Baru tahu tadi loh, pas di jalan teman kita Bois bilang nanti mau ketemu sama Audi. Selain dia selain ini juga dia ternyata kuliahnya di ISIP dan SMA-nya di 95. Yang mana sih? Kayaknya aku kenal. Oh, taunya adik kelas. Seneng banget gitu ya. Seneng banget. Seneng arti gini, ada adik kelas, ada satu alma mater yang jadi orang. Amin. Ternyata luar biasa. Bawa nama alma mater tuh kan. Jadi kita wah, saya dulu aja baru juga seuplik gitu ya. Orang bilang wah udah hebat ya, seneng bangga kan. Maksud juga Audi dong, bangga dong. Alhamdulillah. Namanya Audi Tanjung ya. Iya. Tanjung itu kan kebanyakan orang-orang dari Sumatera. Iya. Padang. Orang Padang, asli Padang. Asli Padang. Orang Padang itu biasanya urusannya dagang. Enggak juga semuanya. Ada yang politik juga, ada yang politik ya? Ada yang politik. Politik juga Biasanya kebanyakan tuh kalau orang Padang itu kalau di politik itu dia pengacara. Pengacara ya? Banyak ya pengacara? Banyak pengacara. Kenapa ya gitu ya? Gak tahu deh. Oke, kalau ngomongin Audi ini kan kita jadi teringat dengan Bapak Gubernur kita DKI ya, Pak Anies Baswedan. Nah kemarin kan belum lama ini juga Audi juga baru saja deklarasi tentang Sohib Anies Indonesia. Ini kok bisa tiba-tiba terjun ke sana tuh gimana ceritanya gimana? Aduh, ceritanya kayak panjang kayak. Seharian tuh gue nggak nyampe nih, apa maksudnya terlalu lebar. Sebenarnya sih dari awal perkumpulan doang sih, Pak. Perkumpulan awalnya. Kita perkumpulan waktu pas di bulan puasa itu kita sama antar lintang itu lintas angkatan. Lintang. Angkatan apa tuh? Dari semuanya, dari angkatan 80, dari angkatan. Ini yang pas ngomongin pas kuliah di kampus. Di kampus ISIP. Ya, jadi mereka itu pada di bulan puasa mau menjelang bulan puasa. Rohan. Nah, jadi mereka itu ada di sini gitu. Ya udah, dari tiba-tiba kumpul, tiba-tiba kita tanpa nggak sengaja. Mau dibawa kemana sih Indonesia gitu. Ini awalnya ngumpul-ngumpul biasa aja. Nah itu udah kumpulan kayak gitu. Tiba-tiba ya perkumpulan ngomong, ya itu mau dibawa kemana nih Indonesia nih gitu kan ya. Kayak kita udah gemes gitu ngeliat Indonesia sekarang udah kayak apa ya, susah deh ya, ibarat kata setiap rakyat mau mengutarakan selalu ada yang ibarat kata kalau nggak sesuai sama pemerintah gue penjara gitu kan ya. Nah itulah yang sekarang kita mau bikin gerakan, dan saat ini adalah orang tokoh yang saat ini cuma Pak Anies Baswedan yang jadi tokoh yang terlihat dan nampak ya, yang nampak dibanding dengan yang lain-lain tokoh-tokoh yang lain. Terus beliau adalah orang yang kalau dilihat dari kacamata aku sendiri pribadi, aku kenal beliau itu sudah lama. Beliau sudah berkunjung ke rumahku sebelum beliau menjadi gubernur. Di mana rumah yang mana? Di Pondok Indah. Gitu. Ke rumah. Ke rumah. Jadi beliau itu dengan kita harus sebut juga ya. Gak apa-apa. Dengan Habib Rizik gitu. Jadi para tokoh-tokoh ulama gitu juga. Datang ke rumah tuh rame-rame. Dengan Pak Sandi juga. Pak Sandi Diono. Sandiaga Uno. Nah itu dia beliau juga sudah itu sama Pak Gatot. Pak Gatot juga. Buat ini kelompok-kelompokan yang memang yang yang bukan anti, artinya memang berseberangan dengan pemerintah ya. Sebenarnya sih tidak berseberangan, cuma mereka aja yang berseberangan ya. Kalau kita tapi kan dengan banyak kritik-kritikannya kan kesannya kan memang waktu itu memang
kelompok-kelompok ini memang sangat bukan radikal, artinya memang sangat sangat kritik itu sangat tajam ya, sangat pedes ya kan. Ya, akhirnya kan jadinya kan seperti berlawanan gitu. Ya, karena setiap suara rakyat tidak didengar. Oke. Seperti ulama kita pun juga banyak dizolimi gitu. Nah, itu yang membuat kita itu tergerak. Akhirnya pilihannya adalah Pak Anies. Pak Anies dibanding dengan yang lain-lain gitu. Menurut Audi itu Pak Anies cukup mewakili dari kelompok-kelompok ini ya? Ya. Salah gitu. satunya ya. Itu cukup mewakili. Cukup. Yang lain belum mewakili. Belum. Kalau melihat dari kacamata kita dan beberapa yang kita udah survei adalah seperti itu. Tapi kan tokoh lain juga ada. Kayak misalnya Prabowo. Prabowo kan juga sudah kelihatan, sudah tahu dong. Prabowo itu juga udah masanya juga kelihatan. Waktu kemarin menyalonkan juga udah tiba-tiba tipis doang kan. Artinya kan bisa kenapa gambling, kenapa Pak Anies yang harus ditokohkan? Mungkin salah satu kita udah terlalu kecewa kali ya. Kecewa. Karena kan kecewanya dalam apa pendek? Sangat panjang. Kecewa banget gitu ya. Jadi bukan kita aja yang mendukung beliau pun juga ya begitu antusias banget waktu ketika dengan mendukung Pak Prabowo. Itu semua kita jojoran ibarat kata ya. Apa sih ibarat kata Prabowo juga siap nih gitu kan. Tapi ya itu tadi karena mereka masuk kabinet Jokowi. Itu yang membuat kecewa. Itu yang membuat kita kecewa. Tapi padahal mungkin gini, masuk kabinet itu ya namanya politik kan nggak tahu. Betul. Mungkin itu memang lagi itu buat taktik aja. Betul. Salah mungkin pemikiran kita dengan pemikiran orang kan beda. Awalnya juga kita berpikir seperti itu. Dari keluarga aku pribadi, aku bilang gini, itu mungkin taktiknya beliau untuk kenapa beliau bisa masuk seperti itu. Mungkin ada yang akan direncanakan nantinya. Tapi itu karena kemarin dengan ulama Habib yang di penjara, beliau diam aja gitu, tanpa ada gerakan, tanpa ada. Padahal dia ada di dalam ya. Padahal dia ada di dalam. Harusnya dia mau memperjuangkan. Itu dia. Padahal komitmennya nggak gitu, waktu awal dia memperjuangkan banget kan. Nah, sampai teleponan kan. Betul, itu rasa kecewanya rakyat kepada dia itu. Rasa yang mendukungnya dia tadinya jojoran, ya itu disitulah kecewa. Makanya sekarang Audi tuh bikin kelompok baru lagi, istilahnya untuk mendukung Pak Anies dengan membuat satu dukungan dengan gerakan relawan. Relawan tadi apa? Sohib Anies Indonesia. Oke, itu ya awalnya kecewaan Audi dengan akhirnya membuat satu gebrakan ya. Ngomong-ngomong Pak Anies sudah tahu ini. Pak Anies, alhamdulillah kita sudah ketemu beliau udah beberapa kali ya. Udah deklarasi ya? Enggak, waktu deklarasi itu beliau tidak datang. Karena waktu itu kan kita deklarasi itu kan dalam keadaan masih COVID. Iya kan? Tapi udah tahu lah Pak Anies. Sudah tahu. Aku ngobrol dengan beliau sudah. Kurang lebih adalah sekitar 15 menit atau setengah jam lah kita ngobrol. Ngobrol ketemu apa telepon? Enggak, kita tanpa nggak sengaja ketemu. Waktu itu di daerah Buncit. Pas kebetulan dia lagi ada kunjungan di daerah Buncit itu. Nah disitulah kita bukan ngejar ya, tanpa nggak sengaja juga kita waktu itu pas di sini ada bilang ini Pak Anies ada di sini gitu. Dia juga tidak tahu kalau ada kita gitu. Dan kebetulan di situ relawan adalah kita doang. Yang lain adalah orang-orang lingkungan Buncit, lingkungan kawasan Buncit sama orang-orang yang Pak Anies gitu. Jadi memang dia tidak membawa wartawan, tidak membawa yang embel-embel yang ya ibarat pengen di shoot gitu, enggak ada. Makanya itu dia bilang dia sangat kaget gitu ketika dia kenal aku adalah ketum SAI. Dia pemikiran dia tuh kalau ketum tuh seorang laki-laki gitu ya. Ini perempuan. Nah itu dia. Dan aku berpikir gini, seorang Pak Anies itu adalah orang Arab ya. Ya seharusnya keturunan Arab ya dia. Keturunan Arab. Bukan keturunan Arab, emang orang Arab. Dia orang Arab. Asli itu ya, ibu apa Arab kan. Arab semua deh. Cuma emang tinggalnya di kawasan Indonesia. Lahir Indonesia. Tapi keturunannya adalah Arab. Nah, itu udah
beliau itu ketika ketemu itu aku memperkenalkan diri. Iya. Mengenalkan diri, ini kita SAI. Sebelum dari Buncit kita ada di daerah Saidi, Lenteng Agung juga. Kita duduk bareng di situ dengan beberapa teman-teman aku SAI semua duduk bareng. Beliau lah yang minta. Saya pengen duduk bareng dengan SAI. Dengan Audi. Iya, semuanya ada tuh. Dan logo kita adalah seperti ini. Jadi ketika mereka ngelihat kita sudah pakai SAI, baju kaos SAI, dia langsung begini aja. Jadi udah hafal, udah di luar kepala dia langsung begini. Nah begini kan lambang Pancasila dengan rukun Islam. 5 waktu. Oke. Lambang Pancasila juga kan. Nah itu. Itu filosofinya ya. Filosofinya. Gitu. Jadi Pak Anies sudah tahu loh ya, udah tahu. Alhamdulillah sudah tahu. Terus yang jadi pertanyaan saya kan, Pak Anies sendiri belum deklarasi loh mau jadi presiden, tiba-tiba sudah mendukung aja. Tadinya kita nggak mau gebor-gebor gitu ya, tidak ya, sama sekali tidak. Karena kita begini, tujuan kita ada cuma relawan yang suatu saat mungkin akan ketika beliau jadi ya sudah gitu ya. Tapi kita tidak seperti itu lagi, ya, tidak seperti itu. Artinya gini, kita akan ada gerakan juga seperti kayak ABC, Anies Baswedan Center. Jadi atau tidaknya beliau nanti ketika naik jadi RI1, kita tetap setia. Ya, tetap setia dengan logo baru ABC. Anies Baswedan Center. Nah kalau sekarang baru SAI. Sohib Anies Indonesia. Kenapa sampai tadi loyal banget sama Anies, Pak Anies? Sampai nggak jadi pun nggak apa-apa, gue jadi tetap jadi aku melihat figurnya dia. Figurnya dia itu sudah memomong ke semua rakyat. Entah itu rakyat kan baru DKI aja ya yang kita tahu. Rakyat. Sebelum itu kan ya aku tahu geraknya dia itu bukan di Indonesia aja kan, di luar pun juga dia udah terkenal. Gitu, sudah membawa nama harum Indonesia juga kan di luar juga dia. Dan dia itu adalah orang yang pertama orang yang taat, begitu kedua dengan bahasa santunnya beliau, dia tidak merangkul bawah aja, tapi atas pun juga dia merangkul. Dia tidak memilih, milih kasih gitulah. Artinya dia yuk sama-sama kalau untuk Indonesia. Karena memang Audi sudah kenal dengan Pak Anies, jadi tahu dong, oh Pak Anies itu ternyata ini dan orangnya baik. Iya. Berapa kali ketemu Pak Anies sudah sering? Kalau di dalam SAI ini kita ketemu 4 kali. 4 kali, kan di rumah? Kalau di rumah kita ketemu 2 atau 3 kali. Artinya udah pernah sering ketemu lah. Apalagi udah ke rumah ya. Itu dalam rangka apa ya ke rumah? Begitu. Oh nggak, silaturahmi aja biasa. Gitu. Itu sebelum beliau jadi gubernur ya. Masih jadi orang biasa. Orang biasa. Boleh jadi bahwa Sohib Anies Indonesia itu adalah pilihannya Pak Anies ya. Anies sudah tahu ya. Sudah tahu. Sudah tahu. Ya Audi pilihan Pak Anies. Iya kan? Gitu. Ini artinya ada dukungan lah ya. Artinya untuk tabungan buat nanti ketika Pak Anies mencalonkan presiden sudah tabungan nih. Ini masa saya ini yang bakal gerakin ya kan. Tujuannya apa sih? Mau jadi menteri kah nanti atau mau ditunjuk jadi apa gitu? Ya kan biasanya ada tujuan orang gitu. Relawan tuh pasti ada tujuan. Nggak mungkin lah kalau nggak ada di balik itu. Kalau aku jujur, kalau untuk tujuan mau ke situ itu kayak jauh banget, tidak ada perpikiran gitu loh. Mau jadi menteri atau mau jadi apa, tidak ada pemikiran seperti itu. Yang penting aku gini, aku untuk Indonesia ini loh ada perubahan. Bukan sekarang ada perubahan? Belum. Belum. Belum, karena masih dipimpin dengan orang ini. Gitu. Aku pengen gini, ketika ada pemimpin baru itu, syukur alhamdulillah kalau beliau terpilih, itu yang diharapkan rakyat ya. Rakyat sekarang ini ya inilah. Gitu. Perubahan yang masuk Audi itu apa sih ya? Kalau sebagian rakyat besar juga melihat bahwa yang pendukung yang sekarang ini kan juga merasa ada perubahan.
perubahan secara fisik kan bisa lihat bahwa pembangunan ini sudah ada, Pembangunan, sudah semua ada, orang mau kemana-mana sekarang udah dengan mudahnya karena jalan lebih dekat. Perubahannya gini loh, ketika rakyat mengutuarakan suara itu harus didengar. Selama ini kan suara rakyat kan tidak didengar. Rakyat itu seperti siapa rakyatnya? Iya kita lah, ibarat kata yang sekarang yang kita sebagai rakyat Indonesia kan yang dipimpin dengan Pak Jokowi, dan mudah-mudahan dengan dipimpinnya Pak Anies beliau bisa mendengar keluh kesahnya rakyat gitu loh. Salah satunya adalah tokoh ulama kami Habib Rizik gitu loh. Jangan sampai ada ulama-ulama yang sekarang kan ulama-ulama kami kan terjolimi. Setiap kita ceramah atau selalu maksudnya selalu Tapi menurut versi mereka kenapa dia begitu, karena kan isi muatannya juga menghakimi pemerintah. Artinya ada titipan ceramahnya, bener nggak sih itu? Kalau ceramah itu dia harus mendengar dong. Ceramah itu nggak mesti maksudnya gini. Sebenarnya ceramah itu tidak ingin pemerintah kalau sana pemerintah itu tidak menggasak-gasak ulama kami. Gitu. Karena kan mereka menggasak-gasak ulama kami. Dan ulama kami juga tidak pernah mengganggu pemerintah. Tidak ada yang mengganggu pemerintah. Cuma kan mereka merasa takut. Gitu. Tapi menurut Audi itu udah bener tuh yang ceramah-ceramah yang selama ini kayak Habib Rizik ceramah. Udah bener sih, udah bener tuh. Alhamdulillah, insya Allah, karena aku kenal beliau juga lebih dekat. Jadi kita bukan hanya sekedar ketemu di beberapa tempat, tapi kita sering berdiskusi dengan beliau juga, gitu. Jadi kalau nanti jadi nih mendeklarasikan sebagai presiden, udah berarti Audi udah siap-siap ya, tempur ya. Bismillah. Ngomong-ngomong sudah kemana aja nih Sohib Anies Indonesia itu? Sohib Anies Indonesia, alhamdulillah. Yang sudah dideklarasikan di mana aja? Kalau untuk dideklarasikan mereka semuanya kan tinggal nunggu gebrakannya dari aku semua. Ya, yang udah mulai di ini mana? Alhamdulillah aja? Di Tangerang sudah. Tangerang udah. Terus? Di daerah-daerah Kalimantan sudah. Kalimantan udah. Kalsel, Kaltim, Kalteng. Semua Kalimantan udah kebentuk. Udah gitu di Padang juga sudah terbentuk. Padang apalagi karena orang Padang uninya, Audinya orang Padang. Uni dah. Uni Audi Tanjung. Terus itu di Jambi juga sudah, Sukabumi udah. Tapi mereka mendeklarasikan secara pribadi ya, artinya nanti ketika serentak beliau baru karena aku sendiri juga bukan orang yang ibarat kata duduk manis doang, tidak, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan juga kan. Nah, jadi ketika ada waktu luang, ya itulah nanti deklarasinya nanti serentak semuanya. Tadi kan Audi bilang bahwa Pak Anies adalah orang Arab. Sementara kan yang namanya presiden kan dia harus bisa merangkul semua golongan. Bahkan juga Pak Anies sendiri kan sudah melakukan itu, misalnya dia waktu hari raya tertentu, agama tertentu kan dia masuk tuh. Bahkan yang lupa gitu kan, pernah lihat kan. Nah itu kan dia juga satu golongan yang semua golongan harus terima kan, harus dirangkul kan. Nah, yang namanya Pak Anies itu kan udah tahu sendiri kan dekat dengan ulama. Bagaimana dengan merangkul dengan yang lain-lain yang di luar agama Islam? Sekarang sudah banyak kan di luar Islam pun yang merangkul Pak Anies. Sudah ada. Sudah. Dan artinya gini, mungkin ada sebagian orang yang tidak menyukai Anies dengan golongan agama yang berbeda, yaitu karena merasa ketakutan. Kalau menurut kacamata kita, kacamata yang kita bukan ibarat katanya Anies cuma duduk-duduk manis doang, tidak. Tapi kita harus melihat nih, mewawancari satu sama lain, bukan dari kalangan yang dengan ulama-ulama besar, tidak, tapi dengan tokoh-tokoh para yang di luar Islam. Kita sudah ini wawancara, salah satunya adalah aku bagian mewawancari beliau gitu loh, tokoh-tokoh yang di luar Islam. Tetapi itu aku bilang Pak Anies tidak pernah membedakan struktur agama, tidak. Mereka semua golongan dirangkul. Yang penting di dalam kerjanya Pak Anies adalah
kerja nyata. Itu yang kita lihat dari sekarang ini. Yang dilihat apa aja nyatanya? Ya semua seperti pembangunan Indonesia sekarang ini kan. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oke, apa aja yang udah tahu? Yang udah tahu. Audi yang udah tahu itu apa aja misalnya? Dengan kendaraan. Kendaraan apa? Kendaraannya semua sudah banyak yang diperbaiki sama dia kan. MRT semuanya. Oh, ini apa jalanan umum ya? Jalanan umum semua pembangunan gedung-gedung semua kan beliau sudah diinin kan semuanya. Sekarang ibarat kata Jakarta itu seperti kayak kalau barometernya Dubai, barometernya Jepang, udah kayak suasana kita udah kayak di luar negeri. Jadi itulah suatu kebanggaan nyata. Beliau tidak mesti harus berkoar, tidak. Itu yang aku lihat. Itu yang aku pelajari, aku mempelajari beliau itu seperti itu gitu. Intinya tidak berkoar-koar. Gitu. Gak banyak ngomong tapi banyak kerja. Itulah Pak Anies. Ya, itu yang kita. Itu akhirnya Audi jatuh cinta sama Pak Anies ya. Ya. Oke. Tapi juga Audi juga atau Sohib Anies Indonesia juga harus tahu juga bahwa di luar sana juga banyak yang nggak suka dengan Pak Anies. Itu hal yang wajar. Iya. Hal yang wajar. Wajar ya. Wajar. Termasuk misalnya ini apa namanya banyak juga pertanyaan-pertanyaan nanti kan sebenarnya apa bener sih gitu loh apa namanya Pak Anies mau nyalonin jadi presiden kan belum ada statement apa-apa gitu. Oke, kan udah tiba-tiba udah deklarasi ini bahkan bukan hanya Audi bukan hanya saya aja ya. Bahkan sekarang udah ada 5 saya lihat tuh ada 5 relawan yang udah deklarasi setelah dari saya ya kan saya ya. Sebenarnya waktu lagi kita deklarasi kita nggak mau berkoar-koar karena aku bilang gini, kita keep dulu. Nanti di saat Pak Anies sudah selesai menjabat, maka itu kita akan keluarkan. Tapi itu tadi aku bilang supaya Pak Anies tidak dijadiin apa ya maksudnya bual-bual orang-orang gitu loh. Apa maksudnya apa ya? Apa ya bahasanya ya? Dibully orang. Karena kan dia kan belum jadi presiden kok ini gitu. Karena seperti itu. Maka itu kita nggak mau keluar gitu. Tapi ada beberapa pecahan aku. Pecahan apa saya? Sempalan. Ya enggak. Kita tadinya saya itu banyak. Tapi akhirnya ada biasalah ya namanya kricu gitu. Akhirnya mereka bikin sendiri. Akhirnya jadilah seperti apa ya, salah satunya aku lupa deh apa gitu ya. Akhirnya dia deklarasi dengan langsung nge-share gitu. Dia colong start dulu ya. Padahal belum boleh tuh. Padahal kan belum boleh. Karena kan masih menjabat sebagai pejabat DKI. Tapi itu tadi alhamdulillah karena maksudnya di ininya Pak Anies sendiri dia udah tahu sendiri gitu karena kita udah punya baju Sohib Anies gitu kan jadi kita tahu oh ini SAI gitu loh dengan lambang kita seperti ini. Oke, itu lambang itu sudah disetujui oleh Pak Anies? Oh sudah tahu. Bukan setuju tapi sudah tahu. Udah melekat kayaknya. Ketika dia ketemu kita dia langsung begini. Apa artinya? Anies, apa artinya? Itu aku bilang. Arti di sini adalah lambang Pancasila. Terus kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Gitu. Itu wajib. Rukun Islam. Itu wajib. Dalam apa? Pancasila dan rukun Islam. Rukun Islam. Gitu. Ada tuh lagu Wali tuh namanya Salam 5 Waktu. Oh iya. Iya, Salam 5 Waktu tadi saya buka share. Kita juga udah punya lagu marsnya. Dan beliau juga sudah mendengarkan lagu marsnya. Gitu. Coba denger lagu itu bagus banget Salam 5 Waktu. Apa nih ya tadi saya bilang tadi kan banyak banget yang tidak suka juga dengan Pak Anies ya. Bahkan juga waktu kita lihat melawan Ahok sendiri kan, Pak Anies kan menggunakan kendaraan yang menurut kendaraan politiknya kan di Islam. Sampai ada bahasa kalau milih Ahok nanti nggak disolatin di masjid gitu kan. Itu jadi black campaign yang luar biasa ya.
Kalau aku melihat gini, hal yang wajar kalau orang tidak menyukai Anies. Ya tadi aku tadi bilang, kalau kita belum mengenal orang itu, maka Harus kenal dulu lah gitu ya. harus kenal. Kayak aku sama abang kan. Iya. Tadi aku agak canggung, nggak tahu ya satu angkatan. Begitu ya. Kayak gitu bang. Jadi kita harus saling kenal. Harus kenal dulu. Pokoknya yang detik-detik Anies itu, Pak Anies itu memang harus kenal dulu. Nanti kalau kenal pasti udah jatuh cinta. Kata Audi. Katanya Audi. Kata Audi. Berarti Giring tuh harus kenal sama Pak Anies dulu ya, karena Kenal sama aku juga deh. Oke, jangan ke Pak Anies deh, langsung ke Audi dulu deh. Kenal sama aku deh. Ya gitu ya. Iya. Saya juga baru tahu ya ternyata, wah Pak Anies tuh lemah lembut ya. Tapi tidak ini ya, apa maksudnya, bukan dibuat-buat ya, Natural. pure natural. Nah, karena ada orang yang baik itu dibuat-buat supaya untuk menaikkan apa gitu kan. Tapi ada kalau gitu ya? ya ada lah, untuk supaya banyak lah bang, jangan udah kayak ada ya. Saya nggak tahu. Ya banyak lah bang, kalau sananya ini, apalagi kalau dalam bidang Politik. politik. Itu pasti ada tuh yang namanya setting-settingan, Ya, ada. settingan pasti ada. Nggak hanya artis setting-setting tuh. Ada Pasti ya. ada. Tapi kan kalau Pak Anies saya pure, Pure. apa adanya. Terus pasti Pak Anies juga punya tim kreatifnya, Itu pasti. punya ada tim ahlinya. Iya. Ya pasti juga dia ngomong sama tim ahlinya juga. Ya tapi kan tim ahli misalnya seperti ini, apapun yang saya keluarkan itu yang harus kau siarkan. Jangan ada embel-embel atau dilebihkan. Gitu. Dengan Pak Anies makan di pinggir jalan kemarin saya lihat di warteg gitu, itu juga bagian dari campaign. Sudah biasa dia. Udah biasa. Sudah biasa. Oh. Dan kita juga sudah biasa seperti itu. Nggak mesti harus kita makan di ala-ala restoran, tidak. Bukankah itu bagian dari pencitraan? Oh tidak, kalau menurut aku dia sudah terbiasa kan. Oh. Sudah terbiasa. Terbiasa. Sudah terbiasa. Tapi kalau ini diliput sama kamera lah ya, kalau yang ini mah. Gimana? Yang makan kemarin di warteg itu Nggak ada. nggak diliput. Tapi Nggak saya ada. tahu dari Ya media itu tadi aku bilang, mungkin ada media mencolong. mencolong. Ketika Pak Anies ada di mana, nah dia tahu. Bukan media lah, itu orang biasa, dia foto, Mungkin di foto, nah akhirnya di share, akhirnya jadi media. Kayak bisa menaikkan seseorang, menjatuhkan seseorang adalah orang media. Media juga. Ini seorang media juga kan? Belum, bukan media. Aku orang biasa, Bang. Orang biasa, pengusaha biasa. Biasa, Bang. Oke, pokoknya saya tegasin lagi bahwa SAE itu adalah pendukung Anies ya, harga mati itu ya dah. Insya Allah. Insya Allah, oke. Ini ngomong-ngomong, Audi ini sebenarnya siapa sih gitu loh? Itu gak pengen tahu deh pemirsa. Ya Odi. Siapa sih Audi dan kuliah? Dulu kuliah di mana? SMA di mana dulu? Aku SMA 95. Oh sama dong. Dia anak Jakarta Barat, ya, Bang. Sengaja ditanya biar ngomong. Iya, SMA aku di situ. Terus aku kuliah di Lenteng Agung, yaitu ISIP, kata 92. Udah gitu lanjut kuliah. Tapi sebelum lanjut S2, aku ngambil, sebelum selesai ISIP ya, aku ngambil broadcasting di Sahid. D3 selesai, barulah Sahid selesai. PS3 ya? Belum, baru S2. Itu baru S1. S1. Terus Sekarang? S2-nya aku ngambil di Trisakti. Trisakti. Jurusan Ekonomi Syariah. Ini udah lulus ya gitu? Alhamdulillah sudah. Ekonomi Syariah, Trisakti. Sekarang mau lanjut lagi? Ke S3. S3. Berarti cocok dong nanti tuh buat modal buat jadi calon menteri. Kayaknya kalau belum kebayang, Bang, bener asli. Aku belum kebayang. Terus ngapain sekolah banyak-banyak? Suka belajar. Kan gini, kalau belajar itu tidak mengenal usia, Bang. Nambah kita matang belajar, nambah nikmat kita merasakan. Gitu. Terus lanjut nih, tadi kan udah S3 nih sekarang nih. Terus belum, iya baru mau lanjut S3. Terus sekarang usahanya Audi apa sih sampai rela mengeluarkan koceknya untuk mendukung Pak Anies? Kayaknya bukan uangku aja deh. Ya pasti keluar uang lah, apalagi ketua umum kan. Kita nggak mesti harus mengeluarkan uang juga sih, Bang. Tapi ada lah ya yang ada ya. Emang usahanya apa sih Audi ini?
Aku karyawan biasa, Bang. Biasa yang punya pabrik banyak gitu ya. Jujur aku karyawan biasa. Kebetulan kakakku punya usaha batu bara. Dan aku adalah salah satu karyawan beliau gitu. Dan usaha ini adalah usaha dari kakak aku. Ya kan nggak mungkin lah seorang Pak Anies, Habib Rizik sampai ke rumah itu kan luar biasa. Berarti ada sesuatu. Oh enggak, kalau Habib Rizik itu emang silaturahmi, kita emang selalu dekat dengan para ulama-ulama. Iya. Gitu. Tidak ada sangkut pautnya ke politik, tidak sama sekali tidak. Sebelum terjadi guncang-gancing itu kita emang sudah dekat dengan beliau. Udah beliau. Okay. Gitu. Tidak apa ya? Ya itu karena kan salah satunya juga aku juga punya yayasan sendiri. Punya yayasan juga. Namanya Darul Rizki Pratama dan Darul Rizki Pratama. Rizki Pratama. Itu bergerak di bidang kemanusiaan. Pendidikan, ekonomi. Oh. Udah kemana aja tuh? Sampai ke Aqsa, sampai ke Rohania, udah semuanya. Kita udah malah melintang. Ke negara-negara pun juga sudah. Jadi kita tugas rutin kita karena sekarang ini aja ya vakum ya, nggak terlalu vakum juga sih. Biasanya kita tuh tiap seminggu atau 2 minggu tuh kita emang terjun langsung ke pelosok-pelosok daerah-daerah, selalu berbagi ini Al-Quran. Gitu, bagi semuanya. Jadi setiap ada bencana kita lah yang bergerak tercepat. Gitu. Luar biasa itu. Bangga lah saya sebagai kakak, sebagai abang, bangga sebagai abang berhasil ya. Aku juga bangga nih kenal sama abang. Oh gitu. Sama-sama bangga lah kita. Sama-sama amatir. Oke. Satu pertanyaan lagi yang harus Odi jawab. Kenapa Odi kok mau terjun ke politik? Gerakan kali ya, ada hati. Karena sudah terlalu melihat Indonesia ini udah terlalu gimana ya Bang, kemarahan lah juga kata. Kemarahan yang harus siapa sih kalau bukan kita gitu untuk Indonesia, karena kita nggak mau loh anak-anak cucu kita yang jadi korban. Jadi selagi kita masih mampu untuk bergerak, why not? Berarti bendera ini kendaraan partainya apa sekarang? Aku nggak punya partai. Tapi mau terjun ke politik aja gitu ya? Ini kan kalau walaupun ini masih relawan, tapi kan ada visi dari partai dong ya. Visinya enggak? Enggak. Aku enggak. Tapi politiknya non partai. Non partai. Oke. Politik non partai. Dan nggak ada tujuan-tujuannya namanya. Emang sih ada beberapa orang yang meminta aku untuk ini masuk ini. Aku bilang ini enggak. Aku pengen lebih baik aku bekerja di belakang layar. Tapi kalau misalnya katakanlah nanti Odi mau terjun lebih jauh lagi, harus ada kendaraan politiknya. Kita nggak tahu. Itu jalannya nanti lihat aja nanti ke depannya. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini kalau saya ditanya, ya itu tadi aku bilang belum tertarik ya? Belum tertarik. Kenapa sih nggak tertarik sama partai? Kan bagus partai itu. Mungkin uangnya agak kenceng Bang. Dan itu belum ada. Atau bikin partai baru ya? Aduh, kalau bikin partai baru itu Bang harus posok-posok dulu tuh Bang. Itu udah modalnya, SAE ada modalnya. Ya Bismillah lah Bang. Tapi untuk saat ini kayaknya aku belum tertarik. Tertarik ya? Masih tertarik menjadi relawan aja, nggak jadi pengusaha aja ya? Amin. Banyak banget yang harus diobrolin ya, kalau bisa sampai 1 malam nih kalau ngomongin Pak Anies. Kalau mau ngobrol dengan Pak Anies, dengan Pak Anies juga gitu jadi ya? enak gitu. Oke, sahabat jurnalis, kita sudah banyak membicarakan panjang lebar soal visi dan misinya Audy Tanjung. Saksikan terus I Am Jurnalis di YouTube saya. Salam 5 jari dong. Salam 5 jari. Oke.